Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan, yang mana pada pertemuan terakhir kita masih membahas pada bab yang ketiga, yaitu berbagai wasiat dari para pemimpin, demikianlah orang tua kepada para pendidik anak. Dibahasakan di dalam kitab ini adalah kebanyakan kepada mu'addib, yaitu pendidik adab ya. Karena di masa dahulu sebelum anak-anak itu mereka menempuh jenjang yang dikhususkan belajar, mereka ini akan didampingi oleh seorang mu'addib, pendidik adab. Karena adab yang baik itu akan menjadikan ilmu yang dipelajari akan berkembang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Telah berlalu pada pertemuan terakhir wasiat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala kepada pendidik adab anaknya. Pada kitab ini sebenarnya pada bagian ke-9 itu ada wasiat dari Maslamah ibni Abdul Malik ya. Namun kita tidak membaca wasiat tersebut karena kita hanya memilih beberapa bagian yang bisa mewakili dari bab ini ya. Kalau pada resume kalian, justru kemarin wasiat Umar bin Abdul Aziz pada pasal ke-6 ya. Pasal ke-6. Kalau di asli kitabnya itu pada pasal ke-8. Jadi ada yang dilompati ya. Karena kita hanya memilih sebagian saja. Untuk pertemuan kita kali ini, yaitu kita akan melihat wasiat dari Hisam bin Abdul Malik sebagaimana yang ada di resume kalian. An Hisam ibni Abdul Malik anahu qala li mu'addibi waladihi idza sami'ta minhul kalimatal awra fil majlis baina jama'atin fala tu'annibhi litukhjilahu wa sa'an yang surah khata'ahu fayakuna nasruhu lil khata' akbaha min ibtida'ihi bihi walakin ifatha alaih fa idha khala faruddahu anha. Dari Hisam bin Abdul Malik, dia berkata kepada pendidik adab anaknya, jika kamu mendengar darinya sebuah kalimat yang jelek atau tidak pantas di dalam sebuah majelis di tengah orang banyak, maka janganlah kamu mencelanya ya. Karena bisa jadi yang seperti itu akan semakin mendorong kesalahannya ya. Maka justru hal itu akan menjadi faktor pendorong dia pada kesalahan yang lebih jelek daripada awal kesalahannya. Namun jagalah dia dari kejelekan, dan jika dia ingin berkata jelek, maka tahanlah ya. Sebenarnya di situ beliau menggunakan kalimat fa'idha khola faruddahu anha ya. Apabila
dia sedang bersendirian, maksudnya dinasihati sendirian, faruddahu anha, maka tahanlah dia dari mengatakan jelek, artinya dinasihati. Tapi kalau di meresum kalian itu langsung dikatakan, dan jika dia ingin berkata jelek ya, maka tahanlah ya, sehingga itu bisa dikoreksi ya, karena makna yang ada di dalam resum itu sifatnya ada hal yang kurang pas ya, karena fa'idha khola farudahu anha, apabila dia sendirian baru kemudian tahanlah ya darinya kah ya. Kalimat tersebut artinya dinasihati dengan dengan lembut ya. Nah, ini adalah cara menasihati yang tentu istilahnya lebih mengena ya. Walaupun menasihati dalam kondisi terang-terangan itu, kalau di dalam sebuah majelis orang melakukan kesalahan atau murid melakukan kesalahan itu boleh ya, tapi ada beberapa hal yang bisa mengganggu ya, dari beberapa sisi ya. Misalnya pertama, itu akan menjadikan belajar terhenti karena menegur ataupun menasehati anak yang berada di dalam sebuah kelas gitu. Itu akan menghentikan pelajaran. Kemudian dari sisi yang kedua juga, silsilah di dalam belajar materi, silsilah dalam belajar materi itu akan menjadi terputus karena memberikan teguran kepada salah satu murid. Dan pemutusan silsilah belajar itu nanti kalau misalnya mau dilanjutkan belajar itu butuh untuk menyambungkan lagi dari materi sebelumnya. Ini diantaranya. Kemudian juga dari sisi anak yang ditegur, sebagaimana yang disebutkan oleh Hisam bin Abdul Malik ini, yaitu akan membuat malu, yang terkadang akan ada sesuatu antara guru dengan murid, Kemudian sisi yang lainnya lagi itu adalah sisi yang terkadang ya bagi anak itu sendiri yang ditegur itu akan lebih menghambat, karena proses seperti itu akan lebih menghambat untuk dia bisa menerima pelajaran, terutama dari guru tersebut secara khusus ya. Itu diantaranya. Makanya perlu dipertimbangkan apakah perlu ditegur secara langsung atau seperti yang disebutkan di dalam wasiat ini, yaitu dibawa untuk dia berdua saja. Makanya kalau kita lihat di sekolah-sekolah umum itu ada guru BP gitu. Yang memang guru BP ini nanti yang memanggil gitu loh, kalau ada anak yang punya kasus ya sebenarnya seorang guru menegur di kelas pada seseorang itu boleh gitu. Tapi pada beberapa tahapan terkadang anak itu tidak bisa ditegur langsung ya. Idealnya di situ ada guru BP gitu, sebagaimana di sekolah-sekolah yang mengikuti arahan dari pemerintah, biasanya ada penyediaan guru BP. Yang memang guru BP ini dia memberikan solusi tentang hal-hal yang menjadikan belajar anak itu menjadi terganggu, baik karena faktor yang sifatnya kenakalan seperti yang disebutkan di sini, atau hal-hal yang lebih luas daripada itu ya. Hanya saja perlu untuk ditekankan ya, bahwa apa yang disebutkan di sini tentu biasalah, yang namanya keluarga penguasa kadang di dalam memberikan
arahan ingin agar supaya anaknya sempurna di dalam diajari itu. Yang mana sebenarnya memberikan teguran di tengah manusia, tengah belajar itu tidak ada masalah gitu. Hanya memang hendaknya tidak dengan mencela, ya. Namun hendaklah seorang dinasehati dengan cara yang baik, ya. Dan tentu hal tersebut juga dilihat sisi kesalahannya, ya. Kesalahannya apa? Karena Nabiullah Muhammad SAW, beliau pernah juga menegur dengan cukup keras di tengah manusia, ya. Manakala kesalahannya itu sifatnya berat, gitu. Kepentingan untuk ditegur itu tidak seperti pelanggaran-pelanggaran lain. Seperti tatkala beliau melihat sebagian orang yang masuk Islam ingin dibikinkan datu anwat, ya. Beliau mengingkari dengan gildoh, dengan keras, ya. Tapi tatkala beliau melihat ada anak kecil yang adab makanya kurang bagus, ya beliau memberikan nasihat dengan baik gitu loh, tidak dengan gildoh gitu. Nah, ini perlu dilihat dari kesalahannya kesalahan apa, ya. Karena kadang anak pun kadang melakukan suatu kesalahan yang sifatnya fatal gitu, ya. Kadang candaan anak itu di sekolah itu, kalau di sekolah agama kadang candanya berlebihan. Sampai pernah ya saya lihat itu ada seorang anak mau ke masjid, ya. Kemudian saya ajak bonceng motor saya, ayo kita ke masjid. Itu yang salah satu yang mau bonceng itu, dia mengatakan itu tidak usah diajak murid itu, karena dia bukan muslim. Itu kan ngawur banget ya. Itu mulut kotor sebenarnya. Jadi temannya yang Islam dikatakan bukan muslim, ya. Itu bukan perkara ringan, ya. Itu kita mesti peka menegur seperti itu, ya. Itu tidak bisa kemudian atau terkadang di dalam kelas yang pernah kita dapati pada waktu membahas tentang sifat-sifat orang munafik, atau bahkan orang munafik itu sendiri gitu, pembahasan seputar orang munafik di zaman Nabi, ada murid yang kadang nyeletuk itu bahwa yang dimaksud adalah si fulan orang yang ada di dalam kelas ini. Wah, ini bukan perkara main-main ini. Bukan perkara main-main, ya. Kadang di sekolah agama itu kalau bercanda kadang malah lebih dahsyat dibandingkan orang awam gitu. Ya, itu enggak. Ya. Ada pula seorang anak dulu namanya misalnya siapa gitu, tapi dipelesetkan kemudian namanya iblis gitu kan, itu nggak bener ya. Itu urusan bukan urusan main-main itu, ya. Hal seperti itu seorang guru mesti dia peka melihat hal demikian, ya. Karena ada perkara-perkara yang candaannya itu bisa berlaku sebagaimana seriusnya gitu, yaitu berkaitan dengan mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok simbol-simbol agama. Demikian pula mengolok-olok orang-orang yang beriman. Nah, ini kesalahan yang patut untuk seorang benar-benar ya memberikan perhatian gitu, ya, berikan perhatian. Jangan kemudian beralasan dia masih kecil kemudian dibiarkan begitu saja, ya. Nah, dan tentu kesalahan-kesalahan yang sifatnya seperti itu diterangkan atau diingkari secara
di tempat umum atau di dalam kelas itu tidak ada masalah. Ya. Kenapa? Karena begitu besarnya bahaya. Juga kalau yang lain mendengar pengingkaran tersebut, jadi tahu kalau itu perkara yang tidak ringan. Ya, sehingga dihentikannya pelajaran karena adanya urusan seperti itu, maka dilihat antara madorot menghentikan pelajaran di mana silsilahnya itu tidak menjadi bersambung dengan apa? Bahaya yang bisa didapat manakala dia dewasa gitu loh, manakala dia nggak paham masalah itu. Ini krusial seperti itu. Wahakata. Ya, jadi jangan dibiarkan begitu saja. Ya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu wasiat Al-Abbas ibni Muhammad ibni Ali ibni Abdullah ibni Al-Abbas. Wasiat Al-Abbas bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Artinya di sini kalau kita lihat, dia ini dari Abdullah bin Abbas. Al-Abbas ini kan dia putra dari Muhammad. Nah, Muhammad ini dia adalah cucu dari Abdullah bin Abbas, ya. Muhammad ini dia cucu dari Abdullah bin Abbas. Sehingga kalau Al-Abbas bin Muhammad ini adalah cicit, ya. Dia cicit dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau distatuskan Al-Abbas bin Muhammad ini cucu dari anaknya Ibnu Abbas, yaitu Ali. Kalau dari Ibnu Abbas dia adalah cicit, ya. Qala Al-Abbas ibnu Muhammad rahimahullahu ta'ala li mu'addibi banihi, ya ful innaka qad kufita a'radahum, ya, faqfidi adabahum, alimhum kitab Allah fa innahu alaihim nazal wa min indihim fasal wa innahu kafa bil mar'i jahlan an yajhala fadlan anhu akhada wa faqikhum fil halali wal haram fa innahu habisun an yatlimu wa ghadhihim bil hikmah fa innaha rabi'ul qulubi wal tamisni inda atharika fihim tajidni. Berkata Al-Abbas ibnu Muhammad rahimahullahu ta'ala kepada pendidik adab anaknya, ya ful wahai ful. Ful ini nama seseorang, ya. Sungguhnya kamu ini benar-benar telah dicukupkan dari kebutuhan-kebutuhan mereka, maka cukupilah untukku, ya, adab untuk mereka. Artinya di sini pendidik adabnya itu, ya, sekedar mendidik adab saja. Adapun anak-anak dari Al-Abbas bin Muhammad rahimahullah ta'ala itu sudah ditanggung. Engkau tidak menanggung mereka. Dalam urusan-urusan selainnya itu sudah ada yang urus. Kamu tinggal mendidik adab saja. Maka fakfini, cukupkanlah untukku, penuhilah untukku kamu di dalam mendidik adab mereka. Ajarkan kepada mereka kitabnya Allah. Sungguhnya kitab tersebut turun memang untuk mereka, kepada mereka kitab itu diturunkan, tentunya melalui Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa min indihim, dan dari isi mereka lah nanti akan muncul rincian-rincian ilmu
yang bersumber dari kitab Allah. Ya, sungguhnya cukup seseorang itu dianggap bodoh kalau dia bodoh tentang keutamaan dari apa yang diambilnya. Seorang cukup dikatakan bodoh manakala dia bodoh keutamaan dari sesuatu yang diambilnya. Kemudian fahamkanlah kepada mereka di dalam permasalahan halal dan haram, karena faham permasalahan halal haram itu akan menahan untuk mereka berbuat zalim. Dan berilah mereka ini makanan hikmah. Maksudnya makanan di situ berilah mereka itu pemahaman kata-kata hikmah. Kalau di bahasa lain sering ada dikatakan warawihum al-ash'ar, ya, berikan mereka itu minuman syair-syair, maksudnya berikan kepada mereka itu syair-syair, ya. Kalau di sini wagodihim bil hikmah, ya. Kemudian disebutkan dikarenakan hikmah itu akan menghidupkan hati, akan menenangkan hati. Ya, wal tamisni inda asarika. Kemudian carilah dariku, ya, carilah diriku pada pengaruh-pengaruh perbuatanmu untuk mereka, ya. Niscaya kamu akan dapati, ya, aku ada di situ. Jadi di sini pada bagian terakhir itu yaitu carilah diriku, ketahuilah, carilah ataupun diriku pada pengaruh-pengaruh perbuatanmu di tengah mereka. Niscaya kamu akan mendapati diriku. Ini maknanya bahwa dahulu para pendidik adab itu mereka mendapatkan ilmu dari orang yang menyerahkan anaknya untuk dididik adab, ya, sehingga tatkala kemudian mengajari dan hasilnya nampak pada yang dididik adab, itu dia akan bisa melihat ilmu dari orang yang menasihatinya, yang menasihati muadib tersebut, asarnya nampak, ya. Kalau di masa sekarang itu beda, kebanyakan orang tidak paham sehingga anaknya diserahkan ke sekolah, ya. Maka kalau seperti itu yang banyak memberikan pengaruh agama seorang anak ya gurunya. Kalau di zaman dulu itu muadib itu mendapatkan pengarahan dari para ulama, orang tua dari murid-muridnya, karena kebanyakan orang tuanya itu punya kesadaran, punya ilmu yang melebihi daripada muadibnya, ya, daripada pendidik anaknya. Nah ini beda gitu, ya, beda. Dari sini kalau kita lihat bahwa seorang pengajar, ya, itu hendaknya dia fokus pada tanggung jawabnya, dan jangan disibukkan dia dengan tanggung jawab yang di luar tanggung jawabnya, ya. Makanya Al-Abbas bin Muhammad mengatakan innaka qad kufita a'radahum, sungguh engkau ini telah dicukupkan dari kebutuhan mereka, tidak menanggung urusan mereka, ya. Ya. Karena semuanya sudah diurusi oleh orang tuanya, tinggal mengajar selesai. Walaupun apa yang menjadi kelaziman mengajar gitu, ya, mengawasi, ya, dan yang lain sebagainya tetap berlaku gitu. Dan nasihat bahwa
untuk mereka itu diajarkan kitab Allah, ini jelas anak-anak diajarkan kitabnya Allah ya. Karena mengajarkan kitab Allah kepada anak-anak itu lebih mudah ya dibandingkan di waktu dewasa. Dari sisi hafalan juga lebih mudah, dari sisi menanggung ujian juga anak-anak itu belum mukalaf gitu loh. Kalau Al-Quran itu turun dulu, pada waktu turun kepada Nabiullah Muhammad SAW, itu beliau mengalami hal yang berat ya, mengalami hal yang berat karena ilmu itu pada saat masuk itu bersamaan dengan beban ilmu itu sendiri gitu. Makanya sampai Nabi alaihi salatu wasallam kadang keluar keringat dari keningnya, kadang beliau tertunduk karena begitu beratnya apa yang dia dengar dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah tanzila. Tanzila itu kan berangsur-angsur urusan turunnya. Biasanya kalau Al-Quran itu ayat Al-Quran disebutkan turun, itu ayat setelahnya adalah apa? Ya, mesti faskur, bersyukurlah kamu terhadap nikmat Rabbmu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman-Nya adalah fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah kamu terhadap ketentuan Rabbmu. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa pada saat ayat itu turun gitu, maka orang yang menghafalnya itu akan diuji, akan ada ujian sehingga dia mesti sabar. Nanti turun lagi mengalami seperti itu terus, sehingga kalau Quran diturunkan langsung 30 juz tidak ada yang kuat gitu. Karena ujiannya langsung dijadikan satu. Tapi per ayat, kadang beberapa ayat gitu, untuk kemudian difahami, kemudian diamalkan, ya. Ini butuh waktu yang lama gitu. Menghafalnya, memahami, mengamalkan, seperti itu. Tapi beda kalau anak kecil. Kalau anak kecil itu dia kan memang belum mukalaf gitu, sehingga dia tidak akan diuji seperti lelaki dewasa. Sehingga anak kecil kalau dia menghafal Al-Quran paling banter ya ujiannya yang menghafal itu gitu. Adapun mengamalkan, memaknai itu kadang belum paham maknanya gitu. Tapi kelak di waktu dia sudah dewasa, dia belajar, dia sudah mesti mengamalkannya. Lah di sini dia akan mendapatkan ujian, sehingga manakala diuji untuk mengamalkan kandungan Al-Quran, demikian pula istilahnya mempelajarinya, itu memahaminya. Kalau dia sudah hafal dari kecil, itu akan lebih mudah, akan lebih ringan, Berbeda kalau orang dewasa menghafal saya sudah susah itu, karena fokus dari orang dewasa itu memang fokusnya praktek gitu, ngurusi anak, ngurusi ini ya, sehingga terkadang mendapatkan ilmu itu bukan dari belajar dulu, tapi dari peristiwa yang terjadi. Oh, ada peristiwa ini, dia belum tahu dalilnya, sudah tidak harus melaksanakan, baru kemudian datang kepada ahli ilmu. Itu pun terkadang ahli ilmu kadang menyampaikan dalilnya, ini ayatnya Al-Quran demikian, hadisnya ini, kadang juga tidak disampaikan, kesimpulan saja. Nah, ini jelas beda, karena kondisi orang tua memang beda dengan anak-anak.
Ya, kondisi orang tua itu beda dengan anak-anak. Ya, makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau sejak kecil sudah punya apa, ya, hafalan yang banyak, ini tentu lebih mudah baginya untuk melanjutkan ke jenjang belajar. Ya. Kemudian beliau memberikan arahan tentang bahwa seorang itu cukup dikatakan bodoh, ya, kalau dia bodoh tentang keutamaan dari apa yang diambilnya. Artinya kalau seorang dia belajar Al-Quran, dia harus paham keutamaan Al-Quran. Al-Quran itu, seorang dia mempelajari Al-Quran itu bentuk dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamnya Allah, firman-Nya Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala itu, Allah berfirman, Allah berbicara, itu sifat Allah. Sehingga kalau orang dia banyak bergelut dengan Al-Quran, dari sisi di dalam mensifatkan Allah, tentang sifat Allah, dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ada pembicaraan yang lebih utama dibandingkan seorang dia qiraatul Quran. Tidak ada ucapan yang lebih utama. Ya. Karena apa yang dibacanya adalah firman Allah. Ya. Wa man asdaqu minallahi haditha, siapakah yang lebih lurus ucapannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau belajar jujur, perbanyaklah membaca Al-Quran. Orang kalau ingin ucapannya itu lurus, banyaklah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran selurus-lurus ucapan. Makanya orang yang dia lebih banyak mengucapkan dengan lesannya itu bacaan Al-Quran dibandingkan ucapannya sendiri. Ucapannya sendiri itu kadang banyak kesalahan, tentu akan lebih selamat. Ya, lebih selamat. Kemudian nasihat selanjutnya, wasiat selanjutnya, fakihkanlah mereka di dalam halal haram. Ya, ini penting difahamkan. Ya. Tentu difahamkan dari awal itu akan lebih mudah untuk mengingatkan ke depannya dibandingkan kalau dia belum tahu namun sudah hatinya menikmati gitu loh dengan keharaman tersebut. Itu susah gitu. Kalau sudah dewasa susah. Coba saja kalau orang-orang dewasa diingatkan tentang hukum musik, susahnya luar biasa. Orang dewasa diterangkan hukum Maulid Nabi, susahnya setengah mati itu. Artinya susah setengah mati itu benar susah gitu loh. Untuk menerima itu susah. Sudah tahu para sahabat tidak mengadakan Maulid Nabi, masih ngulet sana ngulet sini gitu, cari pentakwilan ini pentakwilan itu, sampai-sampai orang-orang yang cinta betul dengan Maulid Nabi sampai mengatakan tokoh-tokohnya tidak ada yang menentang Maulid Nabi dari seluruh kelompok di kaum muslimin kecuali Wahabi. Sampai mereka mengatakan seperti itu.
Artinya semua kelompok mengadakan maulud Nabi kecuali Wahabi. Ya, mereka katakan demikian. Dan mereka mengatakan Wahabi itu kan memang untuk menjauhkan manusia gitu. Dari kalimat tersebut sudah nampak itu arahnya kemana gitu. Mereka meninjau bahwa berarti yang lain itu sepakat di atas itu, berarti itulah yang bagus, karena kebanyakan umat Islam seperti itu. Yang satu kelompok inilah yang nggak beres gitu, intinya kan seperti itu. Nah, kalau yang ngomong seperti itu orang awam mungkin masih bisa diberikan penakwilan ya, ada kemungkinan ini kemungkinan itu. Tapi kalau yang ngomong adalah orang yang belajar agama, tahu gitu, kan jadi aneh gitu. Susahnya apa tuh sebenarnya mengembalikan sesuatu pada para sahabat itu, susahnya apa gitu loh. Ya, susahnya apa? Ya. Atau misalnya kaitannya dengan kuburan. Susahnya apa tuh menjadikan misalnya mengembalikan kepada para sahabat di mana kuburan itu bentuknya cuma itu, seperti itu, tidak perlu dibangun megah gitu loh. Ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa bangun kuburan itu mubah saja gitu loh. Taruh kata memang menurut mereka mubah, apa mereka mengingkari dan terjadi di kuburan-kuburan yang disembah, diberikan peribadatan, nari-nari, nyanyi-nyanyi di situ? Apa pantas seperti itu? Toh kuburan-kuburan itu juga bukan kuburan para nabi. Orang hanya selevel dari level-level tertentu, tidak sampai pada derajat nabi dan rasul. Tidakkah kita bisa melihat kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menampakkan di tengah umat manusia itu kuburan para nabinya? Kebanyakan kuburan para nabi itu kan tersembunyi. Kalau nabi kita kuburannya jelas, tetapi beliau berdoa jangan sampai disembah, maka dijaga oleh Allah sampai sekarang. Bahkan ada seorang sahabat waktu itu menemukan kuburan seorang nabi ya, yang karena dikubur di bawah sungai kan, sungainya kering, muncul kuburan tersebut. Itu di dalam sebuah perjalanan di dalam mendakwahkan agama Allah waktu itu, di masa para sahabat. Nabi sudah meninggal, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Tatkala kemudian nampak kuburan Nabi itu dikisahkan di dalam berbagai kitab tarikh ya. Itu kemudian kembali dikuburkan di situ ya. Sungainya dibendung dulu, kemudian dikuburkan dengan digali berapa kuburan, 12 atau 13 ya, saya kalau lupa, 12-an, agar supaya kalau ada orang mencari nanti, oh ini kuburannya kosong, dikubur di salah satu ini. Itu pun karena fakihnya sahabat ya, dikubur di waktu malam hari, agar supaya orang tidak ada yang mengetahui bahwa kuburan Nabi tersebut ada di situ. Karena kalau diketahui akan disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini laki-laki yang seperti ini ya, yang melakukan, kalau dikatakan Wahabi lagi kan gitu. Ya. Wallahu taala a'lam. Jadi di waktu masih kecil diajari seperti itu akan mudah. Sampaikan halal haram ya. Kemudian ya, fakih tentang halal haram itu akan menahan dia melakukan kedoliman. Akan menahan dia dari melakukan kedoliman. Karena dolim itu ya, bermaksiat itu dolim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu dolim.
Kemudian berikan kepada mereka makanan hati dengan hikmah. Ajari mereka hikmah. Ya, jadi hikmah. Karena akan menghidupkan hati, akan menenangkan hati. Dan kemudian untuk memperhatikan asar dari belajar. Makanya perlu ada evaluasi di dalam mengajar. Mengajar anak-anak dievaluasi, ini hasilnya bagaimana, itu perlu dievaluasi. Biasanya kalau di sekolah-sekolah Islam itu lebih mudah evaluasinya. Walaupun terkadang di sekolah-sekolah agama itu ada yang ada yang celelean 1-2 itu ada gitu. Tapi dari kita melihat itu kan dari mu'dhamnya, paling besarnya hasil gimana. Tentu 70-80% adalah bagus. Kalau di sekolah selainnya kadang sebaliknya. Kadang 10%, 20% agamanya bagus, yang lainnya nggak peduli agama, kan gitu. Paling hanya sekedar umum-umum saja. Atau bahkan kemudian ya menjalankan sholat tapi juga pacaran, tapi juga ini, kan biasanya kayak gitu. Bahkan itu bisa dikatakan 80% yang seperti itu, sepakat dengan seperti itu. Atau mungkin lebih atau kurang daripada itu dimaklumi. Tapi kalau di pondok itu biasanya dari 100% itu yang kemudian kena lawan jenis, sembunyi-sembunyi itu 10%, 15%, seperti itu sebaliknya. Karena mereka tahu itu hukumnya haram. Nah, sekolah umum nggak akan tahu itu haram gitu, pacaran itu nggak tahu akan haram. Ya, ini penting ya untuk diketahui. Dan terkadang pelajaran yang sifatnya tidak berkesinambungan karena hanya mengambil kepada pemahaman kebanyakan manusia, awamnya manusia ya. Itu sebagaimana beberapa guru TPA itu kadang tanya kepada kami, "Tat, gimana ya kok ngajar TPA itu kalau udah nanti lulus SD kelas SMP itu kok kemudian nggak kayak dulu waktu kecil rajin ke masjid, sekarang kok jadinya itu setelah sekolah SMP SMA nggak rajin ke masjid, merajinnya ke PS, ke ini, padahal dulu ngaji loh gitu." Ini banyak terjadi kasus seperti itu ya, karena pendidikan yang diarahkan di tempat orang awam itu sampai segitu saja. Udah bisa baca Quran cukup. Padahal kan sebenarnya kan baca Al-Quran cukup itu bukan bisa baca Al-Quran kemudian dia baca sendiri. Dia butuh untuk berguru membaca Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 di hadapan seorang guru. Itu kan penting. Bahkan kita yang sudah dewasa saja, walaupun sering mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, kalau kita ditanya, pernah nggak membaca Al-Quran 30 juz di hadapan seorang guru? Niscaya banyakan mengatakan belum pernah. Paling belajar membaca Al-Quran di hadapan seorang guru, menghafal juz amma selesai. Tapi kemudian membaca Al-Baqarah, baca ini sendiri-sendiri. Kan seperti itu. Padahal kan harusnya baca di hadapan seorang guru. Karena keberkahan belajar. Artinya di situ ada kesinambungan. Belum lagi nanti dia mencari guru lebih tinggi untuk mencari guru tafsir. Untuk dia belajar ini, belajar itu. Inilah yang akan menjadikan anak itu arahannya benar. Makanya kalau di pondok pesantren itu ada penekanan di dalam mengajar itu, seorang dia punya sanad. Bacaan itu dia punya sanad. Dia belajar dari seorang guru mendapatkan ijazah. Itu penting gitu. Karena dulu para sahabat belajar dengan Nabi ya seperti itu. Ya. Dan mereka yang istilahnya mengajar Al-Quran, memang dia punya kapasitas seperti itu. Ya, sementara kalau di tempat kita tidak demikian ya. Makanya di sekolah-sekolah Islam itu sekarang bagus ya, arahan dari pemerintah itu
Kalau misalnya sekolah itu misalnya penekanannya tahfidz ya, maka untuk mengetes hafalan itu ya seorang yang hafid gitu ya. Dahulu pernah ya, saya pernah itu ada salah satu murid saya itu hampir hafal 30 juz ya, sekitar 27 kan. Nah, dia ditawari untuk disimak oleh seorang ustadzah gitu. Ya saya nasihatkan, karena dia akhwat kan, saya nasihatkan, tanya dulu hafalannya ustadzahnya berapa gitu. Tanya dulu, dia hafalannya berapa. Ini yang pertama. Nanti kalau udah hafalannya berapa, tanya lagi, dia belajar di mana, selesai enggak gitu loh. Akhirnya waktu ustadzahnya itu nawari, itu waktu ditanya nggak bisa jawab, nggak mau jawab bahkan. Berarti kalau nggak mau jawab itu kan ada yang meragukan gitu loh. Masuk nawari setoran kepada dia, waktu itu yang setor hafalannya 27 juz, dia mungkin akan malu mengatakan hafal 6 juz, 7 juz. Lah kok nawari orang hafalan 27 juz, ini kan aneh gitu loh. Ini banyak terjadi ya, apakah hanya karena umurnya lebih tua kemudian disikapi seperti itu? Tidak seperti itu. Ilmu itu ada apa istilahnya, ada tahapannya. Akhirnya saya anjurkan untuk dia belajar kepada orang yang sudah hafidhoh ya, sampai selesai 30 juz. Akhirnya setelah itu minta sertifikat pun tidak ada masalah, dikasih sertifikat hafal Quran. Jadi dapati hal-hal seperti itu ya, kita dapati. Nanti kalau kemudian ditawari seperti itu gitu, ya, kemudian dia belajar, sudah waktunya banyak hilang, namun dari sisi ilmu yang diambilnya itu nggak punya pegangan yang kuat gitu. Ya, makanya sebagian dari murid-murid dulu yang hafal Quran gitu, yang sudah hafal Quran itu biasanya saya anjurkan untuk belajar ya, ke lembaga-lembaga atau kepada guru-guru yang dia punya sanad, punya istilahnya terpercaya, sehingga dia mengulang lagi. Sudah hafal tuh 30 juz, tapi dia perlu untuk belajar lagi. Demikian kebiasaan di kalangan para penuntut ilmu, di kalangan para ulama itu seperti itu. Sampai-sampai saya punya teman itu loh, dia hafal Quran, dia kemudian belajar ke Timur Tengah ya. Beliau ini belajar kemudian mengambil riwayat, mengambil sanad kepada seorang ulama, itu untuk memperbaiki sesuai dengan riwayat dan sanadnya itu 3 tahun dia, sampai 30 juz. Padahal dari Indonesia sudah hafal 30 juz, bacaannya bagus, tidak usah ditanya, karena dulu sempat juara MTQ ya, tingkat provinsi, menjadi akhirnya sampai dilombakan tingkat nasional, dia juga punya posisi itu. Nah seperti itu kan enggak istilahnya perlu untuk ya. Ya. Penting ilmu itu dipelajari memang dengan dengan tahapan-tahapan yang dimaklumi gitu loh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Selesai pembahasan kita di sore ini. Kita hanya menyampaikan 2 wasiat. Besok kita mudah-mudahan masih ada wasiat yang agak panjang, yaitu wasiat dari Harun bin Muhammad bin Abdillah ibni Ali ibni Abdillah ya. Ini yang beliau adalah yang dikenal dengan Harun ar-Rasyid itu Harun al-Abbasi ya, khalifah terbesar dari Bani Abbasiyah. Beliau
beliau punya wasiat yang mulia, yang agung berkaitan tentang pendidikan anak. Ini saja yang bisa disampaikan. Ada salah semata-mata kekurangan diri saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara, pada panitia.